Masalahnya, Abdul, Allah yang nggak bisa dilihat itu hanya fiksi. Dan buat apa kalian membenarkan Allah yang nggak bisa dilihat? Terus mengkepo-kepoin agama lain. Ya sama-sama orang gila. Allah itu zat. Nah, jadi zat bisa dilihat nggak? Enggak. Nah, terus untuk apa kalian terus bener-benerin keberadaan Allah sebagai zat? Oh, udah jelas zat nggak bisa dilihat. Ngapain? Itu buktinya kalian orang kurang kerjaan, orang gila, dan orang udah terbelakang otaknya, nggak bisa bedain yang benar dan salah. Justru Mas Agus ya, ketika Tuhan itu dikatakan nampak, itu bertentangan semua dengan ayat-ayat Bible sendiri gitu loh. Ya, karena hormat segala-galanya ya bagi Allah segala zaman, yaitu Allah yang tak nampak gitu loh. Itu kan ada di dalam 1 Timotius 1 ayat 17 bahwa Allah itu memang tak nampak. Lalu ini kriteria dari mana sehingga dikatakan Tuhan itu nampak? Itu kan saling bertentangan dengan Bible sendiri. Iya. Nah, sekarang ya Raffi, berarti kamu juga asbun nusul dong. Hah? Bagaimana kamu bisa percaya Allah bisa berfirman kepada Musa melalui sebatang pohon yang terbakar, tapi kamu tidak percaya Tuhan yang bisa datang dalam wujud manusia? Mikir, kamu percaya kitab suci jatuh gedebuk dari surga dibandingkan Tuhannya datang sendiri dalam rupa manusia. Nah, kenapa Tuhan harus datang dalam rupa manusia? Karena nabi-nabi dahulu adalah pembohong, berbuat palsu damai sejarah bagi kamu. Sesungguhnya aku akan datangkan malapetaka. Itu yang seperti si Ayubi kutip dalam Yeremia 18 ayat 9. Faktanya itu adalah nubuatan dari nabi palsu Hanaya. Makanya itu oke, kalian mau kutip ayat Alkitab, ayo. Dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 akan saya kejar. Buktikan kalian berdusta. Bahkan mau nipu apapun dari Al-Fatihah 1 sampai An-Nas 6, saya akan bongkar. Kalian tuh tidak pernah baca Quran. Ya jelas saya tidak percaya Tuhan datang dengan wujud manusia gitu loh. Ya jelas tidak percaya. Karena apa? Karena tidak ada gitu loh. Nah sementara Anda menanyakan bagaimana saya percaya tentang Musa bercakap-cakap dengan Allah, itu kan sudah jelas ada di dalam kitab sucinya dan tertera dalam ayatnya. Nah itu yang kita percaya. Sementara kalau Tuhan ya langsung jadi manusia, itu memang tidak ada keterangannya. Kan seperti itu. Karena memang di dalam Yesaya 43 ayat 10 saja sudah jelas. Tidak ada Tuhan sebelumku dibentuk dan tidak ada sesudahku Tuhan dibentuk. Kan seperti itu. Kan itu jelas. Nah Yesus itu kan barang baru. Barang yang baru dipamerkan oleh malaikat katanya. Ya, bahwa hari ini telah lahir gitu loh. Nah lalu kamu bilang katanya Quran atau kitab suci gedebuk dari langit. Dari mana itu? Semua kitab suci itu tidak ada. Tetapi melalui pewahyuan. Sama seperti halnya kepada Musa. Ketika mau menjadikan Musa itu sebagai penyampai wahyu Tuhan. Nah Torah itu sama. Lalu untuk apa Tuhan untuk gedebuk langsung turun jadi manusia? Sementara ada nabi-nabinya yang ditugaskan sesuai dengan kehendaknya dia untuk apa? Untuk memberitakan segala apa yang harus dikatakan oleh nabi-nabi tersebut sebagai utusan. Kan gitu. Sama seperti halnya Yesus. Yesus sendiri kan diutus kan? Nah, itu kan sudah jelas ada di dalam ayat-ayat Bible sendiri bahwa Yesus itu diperintahkan untuk mengatakan apa yang harus dikatakan jadi Yesus saja itu ajarannya sudah bukan dari dirinya sendiri, dari Dia yang mengutusnya. Lalu mau bantah apa lagi dalam Yohanes 7 ayat 16? Kan seperti begitu. Ya, ya kamu harus menulis ulang sejarah dunia dan kalau gitu, ya. Lucu. Kalian percaya malaikat bisa datang sebagai nuzul Allah di bumi, tapi kamu menolak Allah yang turun melalui wanita dan mengaruniakan rohnya kepada Yesus. Bodoh itu gratis, dibikin bodoh oleh agama itu ya fantastis. Kenapa nggak mau baca Quranmu atau kamu murtad? Itu catatan. Itu dalam Quranmu, Al-Maidah 101, 102. Bukan dalam kitab kami. Kitab kami itu terbuka. Dikritisi, dibantah, semuanya itu dibungkam oleh Alkitab. Sebab setiap pernyataan dalam Alkitab selalu ada 3 ayat mendukung. Nah, bukan
bukan seperti Quran. Dalam satu surah aja dari ayat 1 sampai 10 itu ceritanya babak belur, campur aduk seperti gado-gado. Makanya kalau ada orang yang bilang Quran itu dari Allah, saya rasa dia nggak waras, nggak pernah baca Qurannya. Gitu. Malaikat datang sebagai nuzul Allah. Nah, ini terdapat di mana? Ini terdapat dari mana ini keterangan seperti ini gitu loh. Nah, itu tidak ada keterangannya. Nah, sama ketika gini ya. Tuhan menciptakan Nabi untuk menyampaikan segala apa yang diperintahkannya. Nah, itu sama ya, seperti halnya Yesus kan ajarannya bukan dari dirinya sendiri menurut saya juga. Nah, terus sekarang malaikat. Malaikat itu diciptakan untuk apa coba? Nah, karena di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surah Al-Fatir, itu jelas ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'alal malaikati rusulan. Nah, jadi malaikat-malaikat itu Allah jadikan untuk apa? Sebagai utusan. Nah, gitu loh. Sama seperti halnya Allah menciptakan para nabi. Nah, seperti itu. Jadi untuk apa? Itu keterangan dari mana kami itu? Nah, terus kenapa saya harus murtad? Kenapa harus murtad? Alasan murtadnya untuk apa? Gitu loh. Sementara dalam Bible itu sendiri tidak jelas. Bible itu diturunkan kepada siapa? Kalau Injil ya jelas diturunkan kepada Isa alaihissalam. Itu terdapat di dalam Al-Quran. Isa apa? Penyampai firman Tuhan. Yang pertama Injil itu. Kan seperti itu. Nah, terus sekarang Al-Maidah ayat 101 ayat 102 itu apa maksudnya? Coba tolong silakan dijelaskan. Nah, itu baik. Makanya itu ada kitab Ibrani, Abdul. Siapa yang penulis Ibrani? Dia tuh mencocokkan paradigma para guru, para imam, para ahli Taurat. Dan menuangkannya dalam sebuah perkataan. Pernyataan yang sangat bagus. Orang Yahudi mempunyai Taurat dan Tanakh. Itu seperti sedang memegang gambar Kristus yang adalah kegenapan Taurat. Nah, pantas nggak kalau misalnya ini dan logika sekarang, saya pajang fotonya Jokowi, saya sujud sembah Jokowi. Nah, begitu Jokowi datang, saya malahan sujud hormat kepada fotonya Jokowi. Begitu juga yang disebut dengan Yahudi. Mereka mengenal Allah secara samar-samar melalui Tauratnya dan tidak menerima Yesus yang adalah gambaran Allah dan kepenuhan Tauratnya. Makanya itu dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi menggenapinya. Dan langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu maksudnya. Yesus adalah gambar dan wujud dari hukum Taurat itu sendiri. Ya iya, orang Yahudi itu tidak percaya karena memang Hasyemnya itu tidak pernah ya diceritakan ada tertulis gitu loh. Apa yang Musa ajarkan itu tidak pernah gitu. Lalu kalau Tuhan mau langsung jadi manusia saja, untuk apa? Dia menciptakan nabi-nabinya sebagai penyampai firman. Untuk apa? Kan seperti itu. Makanya itu tidak masuk akal. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, menciptakan nabinya ya sebagai penyampai. Bukti apa? Bukti eksistensi Tuhan itu ada. Kan seperti begitu. Sama seperti halnya Yesus. Gitu loh. Yesus menyampaikan firman yang diajarkan oleh Tuhan kepada kaumnya. Itu kan sudah jelas di dalam Yohanes 7 ayat 16 sendiri kan ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Itu bagaimana kurang jelasnya gitu loh. Ya. Nah, orang Yahudi sudah tepat. Hasyemnya itu memang tidak pernah diserupakan dengan makhluk. Karena apa? Karena memang Allah segala zaman itu adalah Allah yang tak nampak. Nah, ini bikinan siapa Allah bisa jadi nampak itu? Kan gitu. Harusnya kan ada dasarnya. Harus ada pengakuannya dari Hasyem. Saya atau aku, Tuhan akan menjadi manusia bernama Yesus. Harusnya kan ada seperti itu, Bang Agus. Iya, makanya jangan baca kitab comot-comot ayat. Baca dari Kejadian 1 sampai Malaki 4 ya. Kalau nggak salah ya, saya juga lupa. Itu semuanya Tuhan sudah nyatakan. Nabi-nabinya diutus 10, cuma 2 atau 3 yang berhasil. Sisanya murtad. Pada zaman akhir, dia tidak lagi pakai malaikat, tidak memakai kitab-kitab, tapi memakai seorang manusia untuk menceritakan apa yang sudah dilakukan Tuhan selama ini. Dan memberi kesempatan terakhir.
Jika kamu percaya aku, maka kamu akan hidup. Jika tidak, kamu akan binasa. Kamu akan mati dalam dosamu, sebab aku turun dari atas. Dan kamu tidak mengerti bahasaku, sebab bapamu al-iblis. Iblislah yang membunuh sejak zaman Abraham. Itu. Nah, ini justru keterangan dari mana pada zaman akhir itu Tuhan tidak menggunakan nabi-nabi, tidak menggunakan malaikat. Ini dari mana keterangannya? Ya, lalu kami ceritakan tentang 10 nabi-nabi yang manusia itu sangkal. Ya, memang manusia itu tetap akan selalu menyangkal. Ketika kebenaran itu ditunjukkan, ya mereka memaksakan logika mereka. Sehingga seperti halnya orang Kristen memaksakan imajinasinya bahwa Tuhan itu membentuk menjadi manusia. Sementara ya di dalam kitab suci sendiri itu tidak ada keterangannya kalau Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Kan seperti begitu. Ya kan aneh gitu. Kalau manusia itu membantah sebelum-sebelumnya pada nabi-nabi yang diutus oleh Allah atau oleh Allah, itu sudah jelas di dalam Roma 2 ayat 56 saja apa. Ketika hukum Tuhan itu akan ditegakkan, ya mereka itu akan dituntutnya itu apa? Sesuai dengan apa? Dengan perbuatannya. Dan yang akan dibalas dengan apa? Dengan perbuatannya. Karena apa? Ya karena memang mereka itu membantah daripada ayat-ayat kitab suci sendiri yang sudah nyatanya dinyatakan demikian, ya, bahwa hormat segala zaman bagi Tuhan yang tak nampak, ya. Lalu mereka menggunakan imajinasi untuk Tuhan itu nampak, dan itu Tuhan itu ya kuasa, bisa berubah menjadi apa saja gitu kan. Lalu untuk apa Tuhan itu mengutus para nabi? Ya sudah saja sejak semula Tuhan itu menjelma saja, tidak usah ada nabi, tidak usah ada malaikat. Lalu untuk apa diciptakan malaikat dan juga para nabi? Coba kamu bisa jelaskan enggak? Silakan. Nah, inilah si Abdul Somad Tafsir. Coba kita baca Amsal 30 ayat 8 kalau salah. Nah, siapakah dia? Dia yang membungkus air dalam awan. Nah, siapakah anaknya? Siapa namanya? Engkau tentu tahu. Apa bantahanmu, Abdul? Yang mesti ditanyakan, kenapa Allah perlu istri untuk bikin anak? Itu benar-benar suatu kehinaan bagi Allah yang tidak bisa apa-apa tanpa nabimu dan tanganmu. Iya, di mana keterangannya Allah harus punya anak, di mana gitu. Kalau kamu mengutip di dalam Al-Quran, jelas Al-Quran itu membantah tentang anak ya, atau membutuhkan anak, karena Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Untuk apa Tuhan punya anak? Gitu loh. Kalau Tuhan punya anak, berarti banyak anak-anak Tuhan. Nanti akan jadi presiden, akan jadi orang-orang hebat di dunia ini. Nah, justru itu nanti gimana ya? Nantinya itu. Jadi status quo dong. Nah, terus mau bantah apa? Dengan Amsal itu mau membuktikan apa? Membuktikan bahwa Tuhan itu nampak atau gimana gitu loh. Kan saya sudah bilang ya, kasih rujukan sama kamu. Bahkan saya itu sesuai dengan dalil-dalil kan gitu. Seperti halnya bahwa Tuhan atau Allah segala zaman itu adalah Allah yang kekal, Allah yang tak nampak. Dan sudah jelas ada di dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Ya kan? Bahwa Allah itu tak nampak. Makanya Yesus itu ditugaskan untuk apa? Untuk mengatakan apa yang harus dikatakan. Dari siapa? Dari Tuhannya. Terus ajarannya Yesus dari siapa? Ajarannya Yesus itu bukan dari dirinya sendiri. Nah, tapi dari dia yang mengutusnya. Kan seperti itu. Nah, kamu kenapa harus membantah ayat kitab-kitab suci kamu sendiri? Padahal kan sudah jelas itu. Yang seharusnya dibantah itu adalah kitab suci kamu sendiri. Ya. Nah, sekarang kamu mau pamer apa? Di dalam Al-Quran apa? Sudah jelas kan, saya sudah katakan bahwa Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Putus sudah itu. Ngomong apa lagi ayo? Nah, ini lagi kamu itu Gus. Ngapain lagi pamer-pamer Ibrani ya? Itu kan jelas ya itu. Ayat surat buatan siapa? Buatan Paulus. Nah, sementara Paulus ini mana ada surat kuasanya dari Yesus sendiri? Nggak ada. Bahkan Yesus itu tidak pernah kenal dengan Paulus ini. Nah, lalu kenapa kamu pamer-pamer? Sementara ya kesaksian Paulus saja itu yang dituliskan oleh Lukas sebagai tabibnya, orang dekatnya saja, itu sudah kontradiksi. Gitu loh. Dalam kisah para rasul 22 ayat 9 sama kisah para rasul 9 ayat 7, dalam satu pasal saja itu kesaksian Paulus yang menceritakan tentang teman-teman seperjalanannya saja itu sudah berbeda ya, sudah berbeda.
gitu loh. Satu mengatakan dengar suara tapi yang lain kagak, kan itu sudah bertentangan. Lalu kamu percaya ini? Percaya kisah seorang dari Tarsus ini? Itu kan sudah bertentangan. Dan lalu dia itu sudah jelas ya, ketika Yesus mengatakan bahwa satu iota satu titik pun tidak akan aku tiadakan dari hukum Torah. Nah ini Paulus ini malah mengatakan apa? Dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab katanya dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Torah. Nah seharusnya ketika seorang yang diutus ya mengaku menerima dari si pengutus, otomatis harus sama. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus, umpamanya Yesus membatalkan hukum Torah. Nah itu di mana? Di mana letaknya itu? Hah? Di mana? Seharusnya kan sama gitu loh Gus. Silakan, bisa dibantah enggak? Udahan dulu ya, jaringan gua naik turun nggak itu lambat dia update statusnya. Ya udah, Tuhan berkati, salam sukses dan bacalah Quran, maka sudah dijamin akan murtad, sebab itu kitab yang benar-benar gado-gado. Bayangkan dalam satu surah aja kita baca dari ayat 1 sampai 10-nya, itu ceritanya udah campur aduk. Nggak jelas alamu itu ngomong apa. Nah, ngomong tentang nabinya, ngomong masa lalu, atau ngomong bahlulnya si Muhammad. Begitu. Oke? Salam merdeka. Kita bukan babu Arab. Ya sebenarnya bukan sinyal yang naik turun, tapi kayaknya itu otak kamu yang naik turun gitu loh. Jadi semua klaim-klaim kamu itu Gus, sebenarnya tidak berdasar. Ketika kamu mau membawa ayat-ayat Al-Quran kamu bingung menjelaskan. Ketika orang lain menyodorkan, menyuguhkan apa yang terdapat di dalam Bible kamu sendiri, kamu itu bingung juga. Kan gitu, karena apa? Karena statement. Dan segala argumen kamu itu tidak dibubuhi dengan apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Nah itulah. Makanya orang Kristen itu akan bingung sendiri. Dengan apa? Dengan Bible-nya. Kadang saya suka mengatakan ya, kalau musuh terbesar orang Kristen itu adalah kitab sucinya sendiri. Jadi ketika orang Muslim itu mempercayai Al-Quran itu adalah kitab sucinya, maka apapun yang tertulis di dalam Al-Quran itulah adalah pedoman hidup mereka. Karena Al-Quran itu diciptakan sebagai apa? Sebagai huda, warahmah, yaitu sebagai petunjuk dan satu rahmat untuk manusia. Nah, makanya Al-Quran itu dijadikan sebagai apa? Sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan umat Muslim, gitu loh. Beda halnya dengan orang Kristen. Ketika apa yang berada tertulis di dalam Bible-nya, mereka masih sangkali saja itu. Gitu loh. Apa yang dituliskan di dalam Bible bahwa Tuhan tidak pernah menjelma menjadi manusia, bahwa Tuhan tidak pernah serupa dengan manusia, Tuhan tidak pernah dibentuk setelahnya. Karena apa? Nah, karena Tuhan sudah jelas di dalam Yesaya 43 ayat 10 sendiri mengatakan tidak ada Tuhan dibentuk sebelumku dan juga tidak akan ada lagi Tuhan dibentuk setelahku. Dan seperti itu. Lalu kan di dalam Lukas 12 ayat 11 ya kalau tidak salah. Itu jelas Yesus itu baru ya. Baru ada gitu kan. Nah, itu sudah bertentangan. Nah, ini tetap saja segitu jelasnya di dalam Bible-nya, orang Kristen itu akan tetap melawan dan membantahnya, kan itu. Jadi sebenarnya pembangkang daripada kitab suci adalah umat Kristen itu sendiri. Sementara orang Muslim itu tidak pernah ada yang membangkang di dalam Al-Qur'annya. Nah, itu perbedaannya. Yesus sendiri mengatakan berkali-kali dan bahkan ada beberapa ayat ya di dalam Bible itu sendiri kalau dia adalah utusan, dia penyampai firman, ajarannya bukan dari dirinya sendiri. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia sendiri itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Masih maksa saja. Dia itu dipaksakan untuk menjadi Tuhan. Nah inilah ya logikanya orang-orang Kristen. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang pembangkang daripada kitab suci itu sudah jelas ya orang Kristen. Makanya Agus ini adalah orang yang kebingungan. Nah, jadi mau menunjukkan apa sebenarnya? Kan tidak ada.